Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bertemu untuk renungan pada pagi hari ini yang saya beri tema Sabarlah dalam kesesakan. Kita akan membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, kalau kita melihat di sini, tema pagi hari ini mengatakan sabarlah dalam kesesakan. Sabar yaitu tahan menghadapi pencobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, artinya tabah. Bahkan di sini juga dikatakan sabar juga mengandung pengertian yaitu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Saudara, kalau kita melihat di sini bahwa kata sabar itu memang sekarang ini sulit saudara kita temukan orang yang sabar. Kenapa saudara? Karena di sini dikatakan menghadapi kesesakan itu saudara, kita maunya lekas marah. Maunya cepat putus asa. Kenapa? Karena kesesakan itu membuat kita ini kadang-kadang saudara menjadi tidak tahan menghadapi kesesakan itu. Tetapi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan kita menghadapi kesesakan saudara, kesesakan itu akan membuat kita menjadi sabar. Sabar itu sifat dari Tuhan Yesus saudara. Kalau kita sendiri saudara, kita tidak tahan untuk menghadapi kesesakan. Mungkin kita kesesakan dalam ekonomi. Saudara, kalau kita kesesakan dalam ekonomi saudara, kadang-kadang kita sudah gak ada apa-apa di rumah. Mau makan, mau apa saudara, gak ada apa-apa. Maunya marah. Tetapi saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masalah ekonomi, justru di situ saudara kita akan belajar sabar. Kita akan katakan, Tuhan, Engkau adalah sumber berkatku. Engkau adalah Allah yang memiliki segala-galanya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mengadakan semuanya. Justru di sini saudara kita akan melihat waktu kita menghadapi kesesakan dalam masalah ekonomi, kita akan berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita akan berkata, Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar kepadaku. Sehingga saudara kita akan menjadi anak Tuhan yang sabar saudara. Karena Tuhan yang memberi kesabaran itu. Waktu kita menghadapi kesulitan. Dalam mungkin saudara masalah sakit penyakit. Penderitaan yang tidak henti-hentinya terus berganti-ganti saudara. Tetapi itu membuat kita terus memandang kepada Tuhan. Terus kita berserah kepada Tuhan. Terus kita berseru kepada Tuhan. Karena kita tahu saudara, bahwa di dalam ayat tadi dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Saudara, waktu kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi penderitaan, kita akan belajar yaitu bersukacita di dalam pengharapan. Karena kita tahu saudara, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita itu saudara tidak mengecewakan. Itu di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Pengharapan kita itu tidak mempermalukan. Karena kita memiliki Tuhan yang luar
luar biasa. Tuhan yang sangat mengerti, Tuhan yang sangat memperdulikan hidup kita, saudara. Sabar dalam kesesakan. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-12 bagian yang pertama dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Kalau di dalam hidup ini ada sukacita, saudara. Sekalipun penderitaan dalam hidup kita, saudara, makanya kita bisa mengatasi. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan kita akan menjadi lebih dari seorang pemenang, saudara. Sabar dalam kesesakan juga, saudara. Kalau tadi dikatakan di dalam ayat itu juga dikatakan supaya kita tetaplah berdoa. Saudara, untuk kita menghadapi masalah kesulitan, untuk kita sabar, memang kita harus dilandasi dengan doa. Tanpa doa, saudara, kita tidak akan kuat. Tanpa doa kita tidak akan mampu menghadapi masalah persoalan itu, saudara. Tetapi waktu kita berdoa, tetap berdoa, artinya saudara, waktu kita berseru kepada Tuhan, kita tahu bahwa doa kita itu didengar oleh Tuhan. Bukan hanya didengar oleh Tuhan, tapi Tuhan itu menjawab doa kita. Berdoa terus sampai Tuhan itu jawab doa kita. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Waktu kita tetap berdoa, saudara, menantikan jawaban Tuhan. Mungkin jawaban Tuhan itu tidak langsung. Mungkin jawaban Tuhan itu menunggu lama. Tetapi kita harus sabar, kita harus tetap berdoa. Terus berdoa, terus berdoa, dan terus berdoa. Sampai waktunya Tuhan itu menjawab doa kita. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara, kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita menghadapi kesesakan. Apa saja saudara yang kita hadapi? Kesesakan itu membuat kita itu justru makin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, tetaplah berdoa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Saudara menjadi orang-orang yang sabar di dalam Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kami sudah mendengar firman-Mu. Supaya kami sebagai anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang sabar di dalam penderitaan. Sekalipun menghadapi penderitaan itu tidak enak Tuhan. Sekalipun menghadapi penderitaan itu, kadang-kadang Tuhan Yesus membuat kami menjadi lemah. Tetapi di dalam Tuhan, waktu kami bersukacita di dalam pengharapan, sabar dalam penderitaan, tetap berdoa, maka ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau akan pakai para pemimpin negara kami. Sehingga Tuhan Yesus di bangsa kami ini Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus, baik masalah sakit, penyakit, penderitaan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa buat gereja COTW Tuhan. Mulai dari Bapak Ibu Gembala, para staf Gembala, para diaken yang ada, para Tuhan Yesus umat-umat-Mu yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus setiap kami beribadah kepada Tuhan, kami nikmati hadirat Tuhan, kami nikmati suasana surga. Tidak ada satupun Tuhan yang tidak mendapatkan lawatan dari Tuhan. Semua mendapatkan lawatan dari Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Engkau memberi kelegaan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang menghadapi jalan yang buntu, Tuhan sudah memberikan jalan yang baru Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, dan pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Engkau baik buat kami Tuhan. Sehingga
Sehingga sepanjang hari ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Hari yang penuh dengan sukacita dan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.